Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini saya berkesempatan kembali untuk memberikan sharing renungan pada hari ini untuk saudara sekalian dimanapun Anda berada yang menyaksikan tentunya channel saya. Dan apa kabar semuanya? Kiranya keadaan kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun dan dalam perlindungan Tuhan. Pada saat ini saya ingin sharing renungan hari ini, di mana saya mendapatkan satu rema. Perikopnya adalah doa pencitraan. Kita sama-sama bisa buka di Matius 6 ayat 5 sampai 15. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Tentu saja doa itu baik. Sayangnya berdoa merupakan salah satu tindakan yang paling banyak disalahgunakan orang. Termasuk ketika orang memakai sebagai alat untuk membenarkan diri di hadapan khalayak. Secara sosial mereka membangun pencitraan melalui tindakan religius ini agar disangka sebagai orang saleh sehingga perbuatan tidak perlu dipertanyakan lagi. Artinya, tak kala mereka berbuat jahat pun, citra mereka sekali status kesalehan itu diharapkan bakal menutupi kebusukan mereka. Saudara sekalian, banyak sekarang orang Kristen, para hamba Tuhan, ataupun satu gereja yang dimana doa itu dipakai menjadi suatu alat dimana untuk melakukan pencitraan. Pencitraan yang bagaimana, Pak? Pencitraan kayak gini. Dengan segenap kuasa, ya kan? Nah, sebetulnya kembali lagi yang kemarin saya katakan, kita memiliki 3 roh, yaitu Roh Kudus, ya kan? Roh dari setan atau roh kita sendiri. Ya, kita harus berhikmat dalam berdoa. Itu kita harus berhikmat. Ketika kita minta hikmat dari Tuhan, kita mendapatkan satu rema, kita harus sampaikan, ya kan? Bukan melakukan seolah-olah doa itu sebagai mantra. Dalam nama Yesus sembuh. Emang kita sembuh menggunakan iman, tetapi iman yang bagaimanakah? Iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau untuk sembuh, jadi sembuh, kita percaya. Tetapi kalau itu mereka seolah-olah menjual, atau dengan seorang hamba Tuhan, wah dahsyat nih doanya, ampuh nih, dia pasti tidak melakukan kesalahan. Begitu melakukan kesalahan, loh, saya kan hamba Tuhan, saya sudah mendoakan kamu. No, enggak seperti itu. Ya, Tuhan Yesus menyinggung gejala serupa dalam khotbahnya di atas bukit. Golongan masyarakat yang disapa Farisi menerapkan praktik berdoa yang seperti itu. Tujuan dari ritual doa mereka adalah supaya dilihat orang. Mereka mau membangun kesan orang atas diri mereka sebagai sosok religius, taat beribadah, saleh, bermoral. Setelah pencitraan itu berhasil, justru mereka tidak takut lagi melakukan apapun, sebab perbuatan mereka apapun akan dijustifikasi olehnya. Dari sinilah lahir ketidakselarasan antara kesan dengan kenyataan, kemunafikan. Manusia cenderung menutupi sesuatu yang buruk pada dirinya dalam batas tertentu. Wajar. Siapa yang tidak? Tetapi menutupi kejahatan yang bungkus pencitraan yang bersifat keagamaan adalah suatu bahaya yang serius ketika akan dibuatnya terlena dan merasa aman ketika melakukan yang jahat karena merasa terlindungi oleh kesalehan yang kita bangun di mata manusia. Ujungnya, kita tidak merasa risih lagi oleh keburukan maupun kemunafikan kita sendiri. Bukankah itu berbahaya? Nah, saudara sekalian, disinilah sebetulnya kita harus benar-benar bijak dan berhikmat. Jika ada seorang yang mengaku seorang hamba Tuhan, ya kan, bisa mendoakan, wah, kamu harus begini, doanya ini, doa seperti seolah-olah mantra, ya kan, dan dimana wah, begitu manjur orang itu percaya, ya kan, oh,
seorang hamba Tuhan ini manjur nih doanya nih, gua mau percaya sama dia, gua ini nih. Jadi begitu itu satu langkah yang berbahaya buat seorang hamba Tuhan ketika orang lain itu udah mulai percaya dan dia melakukan satu kesalahan apapun, langsung orang menjustifikasi seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bilang, saya kan seorang hamba Tuhan, kok kenapa kamu ini, dan itu bisa berujung sebagai UUD, ujung-ujungnya duit. Itu bisa diperjualbelikan karena itu sangat berbahaya. Dan kata terakhir saya akan sampaikan, apa gunanya tampak benar di hadapan manusia jika kita tidak dibenarkan oleh Allah. Bahaya sekali saudara sekalian. Jadi untuk kita semua, yuk kita mari kembali back to pray. Apa yang Yesus ajarkan tentang doa, yaitu doa Bapa Kami sesuai dengan Matius 6 ayat 9-13. Saudara bisa baca itu dan nanti lebih baik kita beriman. Saya akan mendoakan saudara. Bapa di dalam surga, ini anak-anakmu yang menyaksikan channel kami Tuhan. Engkau ampuni segala kesalahan yang mereka tidak ketahui Tuhan. Berikanlah mereka jalan lurus, berikan mereka kesehatan, keselamatan dan keluarganya Tuhan, dan berkati dalam setiap usaha pekerjaannya. Bapa, kami serahkan semua anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali di channel saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.